politik bagi Bapak Helmi ternyata beda dengan politik bagi kita. Iya, itu dia masalahnya. Bapak Helmi gimana tuh ngomongin politiknya? Halo teman-teman. Halo juga. Ketemu lagi ya sama kami di Bergibah Podcast, karena perjumpaan adalah kunci. Nah, di ketemuan kita sekarang ini kita mau gibah satu video. Videonya Helmi Yahya Bicara. Judulnya Ada Apa Dengan Ganjar. Gimana nih lo? Ya, dia ngobrol sama Burhanuddin Muhtadi, ngobrol soal itu tuh Ganjar nggak diundang di acara konsolidasi PDIP di Semarang. Sebenarnya kita udah pernah gibahin soal itu ya, tapi kali ini kita mau gibahin omongannya Bapak Helmi aja lah. Ya, meskipun terkait dengan itu, tapi lebih ke Bapak Helmi ini yang ngomong soal politik gitu. Politik bagi Bapak Helmi ternyata beda dengan politik bagi kita. Iya, itu dia masalahnya. Bapak Helmi gimana tuh ngomongin politiknya? Nonton dulu videonya yuk. Yuk. Ya. Jadi ya itu kita udah pernah dibahas di Bu Najwa soal Ganjar itu kan. Iya, videonya Bu Nana. Iya, nanti linknya ada di kiri atas ya. Sekarang kita gibah Bapak Helmi ya. Aku itu tadi seperti yang kau bilang, politik bagi dia dan bagi kita ternyata beda kan. Jadi aku putar dulu apa yang bisa kita gibah ini. Mas, ini menurut Mas Burhan sebagai seorang pengamat politik, ini merugikan atau ada skenario yang justru menguntungkan menaikkan PDI sebagai sebuah partai yang terjadi di Semarang? Nah itu, dia menyebut Burhan itu sebagai seorang pengamat politik. Sementara yang mereka obrolin itu kan soal gonjang-ganjing di dalam PDIP kan, antara Mbak Puan dan Ganjar, siapa yang punya elektabilitas paling tinggi menjelang 2024, siapa yang punya popularitas paling tinggi. Popularitas. Ya, itulah. Elektoral. Itu biasanya dikerjakan lembaga-lembaga survei itu. Pak Burhan kan dari situ kan. Ya, apalah lembaga survei dia itu, ada gue lupa namanya. Ya, terus dibilang Pak Burhan pengamat politik gitu. Ya, elektabilitas itu kelihatannya adalah kemungkinan tingkat keterpilihan seseorang kayaknya. Sementara popularitas adalah seberapa terkenal atau seberapa dikenal seseorang oleh siapa yang ditanya kan dalam sebuah survei. Dua kata-kata itu kan yang mereka ulang terus menerus, elektabilitas, popularitas menuju Pilpres 2024, dan si Ganjar, si Puan, si Anu, si itu. Itu yang mereka. Iya, itu yang mereka obrolin kan selama video itu, benar nggak? Iya. Dan itu yang sangat itu yang disebut politik. Iya, itu yang sangat pasti diobrolkan oleh tukang survei bernama Burhanuddin. Tukang survei Bapak. Ya, dan itu yang disebut oleh si Helmi sebagai politik. Politik ya, itu disebut politik. Itu dia masalahnya, Lur. Kalau politik menurutmu apa? Sebenarnya kenapa aku juga bermasalah sebenarnya. Politik menurutku bukan seperti apa. Kalau kamu apa? Kamu dulu dong. Ya, aku bermasalah itu menurutku si Helmi itu kayak memaksakan definisi politik. Seharusnya dia bilang Burhan itu bukan pengamat politik, tapi pengamat politik elektoral misalnya, atau pengamat politik pilpres, atau pengamat tukang survei gitu. Aku setuju kalau itu. Karena lebih khusus. Ya, lebih spesifik. Dia kasih nama pengamat politik pilpres gitu. Oke, aku terima tuh. Tapi kalau pengamat politik, aku nggak terima karena politik yang mereka bicarakan tuh, aku merasa bukan politikku. Politik bagiku misalnya soal transportasi publik, misalnya kenapa udara tercemar, banyak kendaraan bermotor, jarang kendaraan bermotor pribadi ya, jarang transportasi publik yang bagus pelayanannya misalnya, atau kenapa air PDAM di tempatku 1 hari hidup, 1 hari mati, sehingga aku harus pakai tandon misalnya. Itu politik bagiku. Ternyata
sampai ke aku gitu. Sehingga karena air PDAM mati-mati aku harus ngisi tandon, kadang-kadang tandon penuh jam 2 gitu. Jam 2 malam. Ada nggak mandi? Iya, karena nggak mandi kalau nggak ada air. Kalau ada air mengalir, tandon terisi, jam 2 malam penuh, aku harus matiin keran gitu. Jam tengah-tengah malam bangun gitu. Dan itu terjadi sekali 2 hari, kadang-kadang beberapa hari nggak hidup. Itu politik. Nah, mana ada obrolan itu dalam pikiran mereka kan? Nah, itu nggak makanya aku keberatan kalau dia cuma ngomong. Iya, dia cuma ngomong itu tuh yang elektabilitas, terus ngomong itu seberapa besar kans bagi Ganjar untuk terpilih kan, begituan, itu aja politik bagi dia. Nah, ya itu misalnya kalau kayak Semarang ini kan, kenapa tanah di Semarang ambles gitu? Itu politik yang bagi orang banyak penting. Kenapa kawasan pesisir Semarang atau Jawa Tengah bagian utara itu rawan banjir rob? Jakarta juga gitu. Bagaimana mengatasinya? Mengapa kok transportasi publik ini nggak jadi gitu? Mengapa pendidikan mahal itu kalau mahasiswa misalnya? Mengapa gaji buruh murah? Ya, mengapa banyak petani yang dirampas tanahnya? Itu aku rasa kita bisa dengan cepat sepakat itu politik yang kita butuhkan kan? Iya. Ya, kita nggak terlalu butuh. Artinya ini berarti si Bapak Helmi dan Bapak Burhan ini mereduksi makna dari politik kan, yang seharusnya kita itu keseharian kita ini politis gitu. Dia mereduksi hanya di lingkup itu aja, lingkup pemilihan. Pemilihan gubernur, presiden, pemilihan DPR itu aja kan bagi dia. Ya, itu direduksi sebegitu jauh sebenarnya. Nah, aku sih maksud aku menyorot yang kayak begitu-begitu tuh yang bikin orang jadi malas ngomong soal posisi dirinya di mana, posisi politik dirinya di mana. Kalau orang seperti Pak Helmi yang dia itu dikenal banyak orang ngomong seperti itu, dan orang seperti Pak Burhan yang dia ada di salah satu lembaga survei yang ngomong seperti itu, bahwa politik itu yang dimaksud adalah politik elektoral seperti itu, maka orang-orang yang mungkin kita ini nanti jadi ngomong, aku males ngomong politik karena pengertian politiknya sudah itu, artinya terus kita jadi males ngomongin. Ya, dan kau bilang direduksi tadi makna politik oleh mereka ya. Aku pikir ada satu proses lagi yang terjadi di situ. Satu sisi benar, mereka mereduksi makna politik yang begitu luas tadi bagi kita dan ternyata berbeda sama sekali bagi mereka, dan memaksakan makna politik yang mereka pahami sebagai politik pemilu-pemilu itu sebagai makna dari politik secara umum. Jadi setelah direduksi, politik itu maknanya dijajah, itu dikoloni, dipaksa dengan makna yang mereka mau sebut. Ya, jadi 2 tahap itu, bukan cuma direduksi, dikoloni politik itu kan. Jadi politik-politik kita ini dikoloni tadi politik-politik kita yang tadi kita obrolkan, yang politik bagi kita tuh jadi nggak masuk-masuk, wong kata politiknya tuh sudah dijajah kok sama dia, udah dikoloni gitu. Kita nggak bisa masuk-masuk. Setiap politik jadi setiap mulai ngomong politik, orang jadinya ngomong copres capres apa pilihan-pilihan begitu kan. Iya, copres capres itu aja kan. Itu artinya kata-kata itu sudah dijajah oleh mereka, itu dikoloni gitu. Itu maksudku. Tapi aku nggak ada yang lebih mengerikan lagi itu menurutku dalam video itu ya. Yang mana loh? Apa tuh? Jadi setelah mereka mereduksi makna politik, mengkoloninya dengan makna yang mereka sukai, mereka melakukan klaim bahwa proses seperti itu melalui acara di YouTube itu sebagai channel itu adalah channel yang mengedukasi masyarakat, gitu. Dia sebut begitu. Aku putar ya. Yuk. Coba kita simak. Nanti kalau nggak diputar aku dikira nggak ada, tapi ada di sini nih. Saya lebih sering akan berjumpa beliau karena politik memang sangat dinamis. Mas, anytime saya kalau mengundang kita akan bahas terus ya. Karena menurut saya ini ada channel ini juga kita akan mengedukasi masyarakat ya, supaya lebih punya kesadaran. Nah, kesadaran apa?
Putus lagi. Aduh, kesadaran politik kata dia. Waduh. Kita jadi gini, kita perlu bagi mereka, bagi Pak Burhan dan Pak Helmi, orang-orang ini perlu diedukasi supaya punya kesadaran politik. Jadi ya Allah, kita ini apa nggak dianggap sama sekali. Apalah kita ini, remah-remah kita ini ya. Ya. Jadi misalnya ada misalnya aku sama itu tanggaku beli belanja bareng terus lagi ngobrol harga cabai mahal, itu bukan politik bagi mereka. Bukan. Harga beras naik, itu bukan politik, padahal itu politik. Kamu harus diedukasi Lur oleh Helmi Yahya, channel Helmi Yahya Iya, aku supaya harus pikiran politik. Gila Apa-apa. kamu harus. Aku nggak sadar politik kalau aku cuma ngomong cabai mahal dan beras naik. Kan? Iya, itu mengerikan itu kan. Jadi Iya. lagi-lagi dia salah lagi di situ, Pak. Supaya lebih punya kesadaran politik. Harusnya ya Maksa banget ya. Iya. Orang ngerti politik elektoral gitu kan enak. Ini itu tadi dia reduksi dan koloni makna politik itu, dan dari situ Nah, dia yang Iya. Yang dimaksud dia itu kan sebenarnya kan begini kan, kesadaran politik bagi bapak-bapak itu kan kesadaran politik elektoral. Dia menganggap masyarakat ini tidak sadar politik elektoral itu maksudnya, karena kan mungkin ada banyak golput, orang tidak memilih dan sebagainya. Padahal keputusan masyarakat untuk tidak memilih itu kan pilihan politik gitu loh. Ini bukan nggak sadar politik, itu politik. Bagaimana kita nggak sadar politik? Kita hidup kok, gila mereka berdua ini ya. Kita ini dianggap apa? Maaf, aku salah sebut kali, bukan gila ya, kayak apa ya, tapi gimana lagi aku bilang kalau kita ini nggak sadar politik kan ngeri banget kan. Iya, nggak apa-apa. Kita harus diedukasi gitu. Jadi kita hidup berpuluh-puluh tahun ini harus diedukasi oleh mereka. Iya, kamu supaya kita dianggap sadar politik. Iya. Dahsyat nggak itu? Aku sedih gua Lur. Iya, kita ini cuma dianggap, nah itu tadi tuh, kita ini apa, sebenarnya dianggap apa, nah kita itu cuma dianggap konstituen yang dibutuhkan suaranya, makanya kita perlu disadarkan itu tadi loh, karena kita dibutuhkan suaranya. Terus habis itu kan kita udah dibuang aja, cuma suruh bayar pajak. Padahal aku memutuskan tidak membayar pajak, rumahku jangan di-tag koordinatnya ya, nanti aku nanti didatangi pajak. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak membayar pajak, itu kan keputusan politis, itu politik. Iya, itulah. Nggak tahu loh bapak dua itu, nggak tahu. Itu, habis itu kita suruh bayar pajak, terus suruh waktu itu pas waktu harga cabai mahal disuruh nanam cabai sendiri, suruh menanggung derita sendiri. Jadi pertama kamu disuruh memilih ya? Suruh memilih, disadarkan dulu pertama. Iya, suruh memilih. Disadarkan dulu untuk memilih, habis itu memilih. Habis itu aku tetap suruh bayar pajak, habis itu sekolah suruh tanam cabai. Terus tanam cabai, gajiku tetap murah. Terus kasian banget deh lu yang nggak sadar politik. Lo kowe yo. Jadi pertanyaan kita sebenarnya mungkin kedua orang itu sebenarnya yang nggak sadar politik ini siapa, mereka atau kita ya? Nah itu maksudnya itu yang nggak melek politik itu siapa? Melek bapak-bapak melek dong. Ini yang nggak melek itu siapa? Bapak-bapak itu dan yang ada di orang-orang yang ada di orang-orang yang ada di politik elektoral itu kan juga susah melek itu, sorry ya. Iya. Melek dong. Iya, semoga mereka inilah dengar dan ada gunanya lah. Semoga kita bergibah-gibah mereka. Iya, amin. Amin ya Allah. Makasih Pak Helmi. Makasih Pak Helmi, makasih Pak Burhan.